Selama puluhan ribu tahun ada satu jenis makhluk yang berhasil bertahan hidup di muka bumi ini. Makhluk ini bertahan dari segala jenis ancaman oleh makhluk lain. Bahkan mereka juga bertahan dari segala bentuk bencana alam. Nah, pasti kalian udah tahu ya, makhluk ini adalah kita, manusia. Ya, manusia sang apex predator, pemuncak rantai makanan. Makhluk yang gak punah meski banyak terjadi kondisi sulit di muka bumi ini. Makhluk yang bisa melawan berbagai macam ancaman dengan kemampuannya mengkreasikan sesuatu. Nah, sesuatu inilah yang kita sebut sebagai teknologi. In the world today, many technologies are accelerating exponentially. Humans are discovering things that would mystify scientists even a few decades ago. Nah, tapi gimana nih kalau ada sebuah teknologi ciptaan manusia yang berpotensi dapat mengalahkan manusia, bahkan menggantikan peran manusia itu sendiri? Terus apa yang bisa kita lakukan buat ngelawan balik teknologi ini? AI digadang-gadang merupakan teknologi ciptaan manusia yang dapat menggantikan berbagai macam pekerjaan manusia. Kalau kalian yang nonton video ini masih beranggapan, ini kan masih jauh, nggak mungkin lah secepat itu, nyantai aja dulu, maka kalian salah besar. Karena faktanya menurut berita dari EP News ini, para pekerja seni, spesifiknya scriptwriter dan juga screen actor di Hollywood, sudah memprotes penggunaan dan pengakuan hasil buatan AI. Bahkan saat ini mereka masih melakukan mogok kerja loh. Nah, kenapa demikian? Kenapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama udah pasti karena para pekerja seni takut kehilangan pekerjaan, takut digantikan oleh AI. Bayangin aja tiba-tiba AI bisa gantiin para scriptwriter buat nulis naskah, dan juga AI dengan kemampuan deepfake-nya dapat menggantikan para screen actor. Tinggal mengcopy model 3D dari tubuh mereka, hal ini bisa gampang banget terjadi. Dan di sisi lain ini hal yang sangat-sangat mengerikan ya. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? Dan kedua, karena para pekerja seni seperti kehilangan kendali atas citra dan karya mereka. Meskipun ya mereka nggak nolak penggunaan AI secara mentah-mentah, tapi mereka nggak mau AI mempengaruhi penghargaan atas hasil karya mereka. Nah, kalian bisa nonton nih pembahasan yang lebih lengkap dan komprehensif di videonya Dr. Indrawan Nugroho ini ya. Linknya bakal gua taruh di deskripsi. Sebanyak 11.500 penulis naskah film dan acara TV di Hollywood mogok kerja. Mereka berhenti menulis naskah atau menyusun skenario. Contoh yang gue jelasin tadi itu cuma satu di antara berbagai contoh kasus yang mungkin udah terjadi di seluruh dunia. Bahkan hal ini diprediksi nggak cuma terjadi di industri kesenian atau industri kreatif, bisa aja meluas ke industri lainnya. Kalian coba cari di Google atau di YouTube atau di platform lain, udah banyak banget konten yang ngebahas mengenai hal ini. Dan kita sekarang masuk ke dalam poin penting, gimana kita bisa menghadapinya. Gimana sih kita bisa, tanda kutip ya, menaklukkan AI. Tapi disclaimer dulu ya, hal yang bakal gua bahas ini belum terbukti benar. Ini asumsi aja dan langkah preventif yang setidaknya bisa kita lakukan buat menghadapinya. Yang pasti yang gak bakal bisa di-copy AI untuk saat ini adalah kesadaran dan nalar. Dengan kesadaran dan nalar kita, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat yang namanya regulasi. Dari berita gonjang-ganjing para pekerja seni di Hollywood tadi, intinya mereka butuh ada payung hukum, butuh ada regulasi yang legal untuk membedakan mana hasil karya AI, mana hasil karya manusia asli. Nah, tapi sebenarnya para pekerja seni Hollywood ini udah ngajuin agar hasil AI tidak dijadikan sebagai sumber sastra ataupun sumber material. Di case lain kita bisa lihat di situs stok foto kayak di Freepik ini, dia misahin mana yang hasil AI, mana yang hasil foto beneran. Dan kalau gua nonton di berbagai video YouTube, disebutkan bahwa kalau kita nekat nih upload hasil buatan AI ke foto beneran, maka akibatnya adalah ban. Kenapa demikian? Jawabannya karena pada dasarnya pemodelan gambar seperti Midjourney mengambil foto asli yang kemungkinan juga dari stok foto untuk di training di model mereka.
sehingga algoritmanya dari contohnya si FreePic ini sudah cukup pintar untuk mendeteksinya. Right. So can you actually use these software and create an image? It means you are not clicking the photo, right? You are just creating an AI image. Answer is yes, of course, it is very much possible to upload. But are they copyright protected? The answer is absolutely yes. You cannot use them because these AI based templates have been collected from other stock photography agencies. Yang kedua, ya udah, suka nggak suka, hal ini bakal terjadi. Go with the flow aja, tapi dengan catatan kita mesti meningkatkan skill atau dengan bahasa sekarang yaitu upskilling. Upskilling terhadap skill apa aja? Udah tentu skill untuk menggunakan berbagai tools AI yang buat ngebantu berbagai pekerjaan kita di industri apapun kita. Kita ambil contoh mengenai scriptwriter tadi ya. Jika emang disahkan regulasi buatan AI murni tidak diakui sebagai bahan sastra, maka kita sebagai scriptwriter bisa menggunakan AI buat membantu pekerjaan kita nulis sebuah naskah, nulis sebuah skrip. Dan percayalah, udah banyak banget course yang gratis ataupun jika bayar masih cukup murah meriah untuk ngebantu kalian meningkatkan skill menggunakan tools AI. Ya, salah satunya adalah kami, Ainsiklopedia, yang kedepannya kita bakal bahas banyak banget mengenai upskilling ini. Terakhir, kalau udah ningkatin skill, kita cari jalannya, platformnya untuk menjual berbagai hasil AI yang kita buat. Salah satu yang gue udah cobain selama kurang lebih 1,5 bulan ini adalah Prompt-Base, situs dimana kita bisa menjual prompt kita. Jadi ini bukan jualan hasil karya AI ya, tapi jualan promptnya, yaitu instruksi apa yang dapat menghasilkan suatu output yang menarik. Ada banyak banget nih kategori prompt yang dijual di Prompt-Base, mulai dari ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, dan lainnya. Tapi jujur aja nih, gue baru nyoba ini 1,5 bulan. Ya maklum aja ya kalau hasilnya masih kecil begini. Tapi dari segi effort, upaya yang gue keluarin untuk menghasilkan ini cukup cepat dan mudah. Jadi ya cukup worth it lah. Kalau kalian tertarik gue bahas mengenai Prompt-Base ini, kalian juga bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, sebagai kesimpulan dari video ini, AI itu dapat kita pandang dan kita pakai sebagai tools untuk membantu berbagai pekerjaan kita. Seperti yang CEO Microsoft Satya Nadella katakan berikut ini. So therefore I look at it and say is it doesn't matter if you are a knowledge worker or a frontline worker, use these tools to actually then get more leverage in your job. If Andrej as a software developer in AI can do that, why can't all of us have access to it? Technology, and this technology helping you in your job, in your business process, and especially at a time like this, Matt, like here we are. Oke, cukup sekian video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya dan yuk kita gunain AI secara masif.